Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan aku Neni Hermawati. Nah, di video kali ini aku mau berbagi dengan teman-teman mengenai suka duka kuliah sambil kerja mungkin ya. Aku juga bingung ini kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah ya. Yang jelas di sini aku mau bagi aja sih suka dukanya seperti apa gitu ya. Dan kebetulan karena aku kuliahnya juga super padat, mungkin teman-teman aku pernah sharing bagaimana kerja di market research itu bener-bener kayak lembur tuh hampir tiap hari, Sabtu Minggu kita kadang harus kerja gitu. Nah, di sini terus aku juga sekarang kuliah, dan kuliahnya tuh kelas reguler. Masya Allah, kelas reguler itu mungkin nanti aku bikin video khusus gimana sih bedanya S1 dan S2 yang yaudah nanti aku jelaskan di video yang berbeda. Nah, di sini aku mau sesuai dengan judul, aku mau berbagi aja sih apa aja sih suka duka kerja sambil kuliah ya teman-teman. Nah, oke, kita mulai dari sukanya aja dulu. Nah, sukanya itu kalau kerja sambil kuliah itu yang pertama, kita terlatih untuk manajemen waktu. Bener-bener terlatih. Jadi kayak nggak bisa gitu kalau misalkan kita nggak memanajemen waktu. Jadi setiap hari tuh bener-bener tek gitu. Jadi kayak kalau nggak terlatih, kalau nggak memanajemen waktu, kita bakal banyak ketinggalan banget gitu. Mungkin kuliahnya akan tertinggal atau kerjanya juga nggak beres dan akan dikejar-kejar deadline dan lain-lain gitu ya. Jadi pokoknya makin hari aku makin merasa dengan aku kuliah sambil kerja itu manajemen waktu aku tuh terus diperbaiki. Terus kayak, dulu aku nggak bisa loh ngerjain kerjaan sebanyak ini dalam waktu 24 jam gitu, sedangkan sekarang kok aku bisa gitu. Nah, itu kan berarti apa, manajemen waktu ya, berarti kemampuan manajemen waktunya yang bertambah. Nah, terus yang kedua, mungkin sukanya itu kita jadi terbiasa multitasking. Aku nggak tahu sih sebenarnya multitasking ini tuh sesuatu yang positif atau negatif gitu ya, karena jujur aja mungkin bagi orang-orang tertentu itu ada yang merasa dengan multitasking dia bisa bekerja lebih cepat gitu karena bisa ngerjain 2 atau lebih pekerjaan di waktu yang bersamaan. Tapi ada juga yang bilang dengan multitasking itu kita jadi merusak otak lah gitu ya, ada yang seperti itu juga. Tapi jujur aja aku ngerasa dulu tuh aku paling gak bisa ngerjain 2 hal bersamaan gitu ya. Jadi tapi semenjak aku kerja sambil kuliah, jadi kita udah terbiasa. Ini ada meeting, ada rapat bulanan, di sini ada meeting project, terus di sini kita kuliah. Jadi kayak oh ya udah gitu, jalanin aja. Meskipun ya nanti kita akan beda gitu fokusnya dengan ketika teman kerja kita yang cuman fokus meeting doang gitu ya, dengan teman kuliah kita yang fokus kuliah aja gitu. Sedangkan kita yang fokus meeting dengan kuliah itu akan beda, jadi daya tangkapnya beda, gak akan sama. Nah, itu sih yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, hal positifnya, jadi kayak nggak punya waktu untuk mengerjakan hal-hal yang receh gitu ya, hal-hal yang bisa dibilang tidak bermanfaat mungkin ya, bermanfaat atau enggak ya, mungkin hal-hal receh lah ya istilahnya, bisa jadi ada manfaatnya juga sih sebenarnya. Jadi misalnya kayak scroll story gitu kan, kayak buka-buka Instagram yang kayak gitu-gitu, kayak udah nggak sempet gitu. Kalau punya waktu udah pasti buat istirahat udah cukup, udah alhamdulillah banget gitu bisa istirahat juga ya. Nah, ataupun ya mungkin sekali-sekali masih bisa lah ya menyempatkan waktu. Tapi yang aku rasakan dulu aku sampai kayak masih ada waktu buat ya scroll story gitu kan, sampai lihat-lihat berita terbaru atau apa. Kalau sekarang udah nggak sama sekali gitu. Bahkan teman-teman kalau nge-DM sekarang udah jarang dibales ya. Tapi insya Allah nanti aku usahain mungkin di hari tertentu aku akan tetap buka DM buat tetap balesin DM-nya teman-teman. Jadi maaf banget kalau misalkan teman-teman yang DM ke aku tapi belum ada balasan, karena kondisi sekarang aku masih belajar untuk memanajemen waktu agar lebih lebih terkoordinir lagi gitu, biar semuanya lebih bisa berjalan lagi kayak gitulah ya. Nah, terus untuk suka berikutnya itu yang aku rasakan sih
kita punya banyak teman ya, meskipun kalau untuk online nggak begitu berasa kali ya. Kalau misalkan untuk online nanti kayaknya akan lebih berasa, tapi cukup punya banyak teman. Karena apa? Karena kalau kuliah itu kan meskipun kita nggak kenal, kalau ya pasti ada SKSD-nya ya buat nanya, sharing-sharing tugas, kerja kelompok yang kayak gitu-gitu. Terus selain teman di kuliah, kita juga ada teman di tempat kerja dong pastinya ya. Jadi ya meskipun di usia yang bisa dibilang ya kalau udah lulus S1 gitu, kita tuh udah temen tuh pasti bisa dihitung jari. Dan bahkan ya bisa dibilang teman sejati tuh ada di saat kita ini ya di usia kita udah ini gitu, udah akan ada masa dimana teman-teman tuh pada ngejar mimpinya sendiri-sendiri gitu kan, nggak akan selamanya sama-sama. Tapi aku bersyukur sih di saat kita masih kerja sekarang sambil kuliah ini masih punya banyak temen lah ya buat diajak sharing gitu. Nah untuk yang terakhir sukanya itu sebenarnya banyak mungkin ya, sukanya cuman aku 5 aja dulu. Nah yang terakhir ini pastinya sih lebih hemat waktu ya. Aku ini lebih ke manfaat generalnya aja, lebih hemat waktu. Jadi kalau misalkan apa ya, kalau kerja sambil kuliah kita kan bisa kerja tuh di CV, punya pengalaman 2 tahun bekerja. Terus kita juga bisa menyentuhkan kita lulusan S2-nya kan 2 tahun. Jadi kalau orang nggak bekerja sambil kuliah mungkin dia akan menyelesaikannya itu di 4 tahun kali ya. Jadi kita lebih hemat waktu sih ya, aku rasakan lebih hemat, kayaknya akan lebih hemat waktu. Kita bisa mengerjakan 2 tahun, bisa mengerjakan hal yang sama dengan yang orang kerjakan selama 4 tahun, kayak gitu lah ya. Terus dukanya, ini aku agak percepat ya teman-teman. Untuk dukanya yang pertama pasti capek banget, Masya Allah capek banget. Dan bahkan kemarin juga aku sempat sakit gitu ya, dan pokoknya sering banget sakit. Jadi kita harus pintar-pintar buat jaga makanan gitu ya, buat bener-bener memperhatikan kesehatan banget sih kalau menurut aku. Karena kadang istirahat juga nggak cukup gitu. Yang aku rasakan, aku karena jam kerjanya 9 jam per hari, terus kuliahnya itu sebenarnya cuma 2 matkul ya. Jadi satu hari itu cuma 1 matkul, tapi nanti aku jelasin lebih jelas ya. Yang jelas sehari itu untuk kuliah yang ininya mungkin 4 jam, tapi untuk tugas dan kerja kelompoknya itu yang bisa berjam-jam gitu ya. Nah terus untuk yang selanjutnya itu stres ya, Masya Allah ya. Jadi dukanya kuliah sambil kerja itu stresnya Masya Allah luar biasa banget. Karena tekanannya itu teman-teman, apalagi aku kerja di market research itu kadang deadline tuh kita ngerjain berapa project di pekan yang sama. Belum lagi tugasnya itu tugas kuliah juga mungkin karena ini, aku nggak tahu ini faktor daring atau karena memang kerja tugas S2 seperti ini, aku nggak tahu. Yang jelas tugasnya itu lebih berat daripada kuliahnya. Oke, jadi stresnya Masya Allah gitu ya. Kadang aduh ini udah diteleponin deadline gitu kan, udah diteleponin ini deadline kapan, udah terus teman kuliah juga udah nanya kapan kita kerja kelompok, udah pokoknya udahlah stresnya Masya Allah. Jadi harus pintar-pintar untuk apa ya, jadi kadang aku ngerasa lebih baik ini menjaga mood itu lebih baik daripada berpikir untuk menyelesaikan semua masalah, untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Kadang kayak gitu ya, untuk tetap menjaga stres. Nah terus yang selanjutnya itu dukanya lebih ke kayak setengah-setengah sih teman-teman. Jadi kayak kerja nggak total, terus kuliah juga nggak total gitu ya, nggak totalitas. Jadinya kayak aduh nanggung banget gitu ya. Jadinya sayang juga sih gitu, nggak bisa maksimal. Jadi kalau mau jadi kerja untuk jadi pekerja teladan juga nggak bisa gitu kan. Karena terus kalian juga mau jadi mahasiswa teladan juga nggak bisa. Ya pokoknya setengah-setengah lah ya. Nah dan yang keempat itu pasti yang aku rasakan tuh banyak banget ketinggalan info. Jadi kalau misalkan di kuliah tuh beruntung banget, aku ada satu temen yang dia tuh akan selalu nge-share info apapun pasti, karena dia tahu kalau aku pasti nggak tahu info itu gitu. Karena bener-bener selalu ketinggalan info, karena kita tuh ya kalau ada waktu pasti kerjain kerjaan kantor gitu kan, nggak mungkin memperhatikan info-info. Bahkan buka chat itu kayak udah sekian ratus kan, males ya untuk nge-scroll gitu. Pasti kalau udah nggak ngerjain ini yaudah pokoknya bakal banyak banget ketinggalan info. Bukan hanya info yang umum ya, info-info yang sebenarnya harus kita kerjakan, atau ada info perpindahan kuliah yang kayak gitu itu pasti bakal nggak tahu gitu. Nah dan yang terakhir itu yang paling menyedihkan itu adalah tidak ada waktu untuk bersosial. Jadi
yang aku rasakan teman-teman, masya Allah bener-bener nggak ada waktu untuk bersosialisasi gitu. Jangan-jangan jadi tiap hari tuh kayak di depan laptop aja gitu ya, dan hanya kalau sekarang kebetulan aku lagi di rumah, jadi masih bisa bersosial lah ya dengan keluarga yang ke rumah gitu. Kalau di kosan tuh bener-bener aku ngerasa cuman keluar rumah tuh cuman beli makan atau enggak cuman ambil pesanan ini ya, ojek online gitu, pesen makanan kayak gitu. Bener-bener nggak ada sosialisasi dengan orang tuh, nggak ada, karena kita tuh kalau banyak ngobrol sama orang tuh bakal pecah, bakal buyar konsentrasi kita itu, bahkan kayak takut aja gitu menemukan zona nyaman di luar gitulah. Pokoknya yang aku rasa kita harus bener-bener ngejaga biar tetap fokus ya, biar tetap fokus di tempat kerja kita, karena kerjaan kita tuh banyak banget gitu ya. Itu sih paling teman-teman suka duka kerja sambil kuliah. Aku juga itu berdasarkan pengalaman aja ya, dan aku nggak tahu ini video ini bakal diupload kapan karena jujur aja proses editing aku nggak tahu nih akan punya waktu kapan buat editing gitu ya. Yang jelas kita sama-sama saling mendoakan, pokoknya semoga aku dapat yang terbaik, teman-teman juga dapat yang terbaik. Terus dan yang terpenting itu semoga kita selalu diberi kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman, dan kita saling mendoakan gitu ya. Semoga kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan gitu. Oke, sekian teman-teman, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.